Saudara, Polda Metro Jaya merilis ke-24 tersangka jasa pengamanan situs judi online oleh Kementerian Informasi dan Digital atau Komdigi. Selain 24 tersangka yang ditangkap, masih ada 4 tersangka lain yang kini berstatus DPO. Selain menangkap 24 tersangka, polisi juga menyita barang bukti senilai ratusan miliar rupiah terkait kasus judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Total nilai barang bukti yang disita adalah 167 miliar rupiah. Di antaranya uang tunai dari berbagai macam mata uang, 26 unit mobil, 2 motor besar, 13 jam tangan mewah, 3 pucuk senjata api, 390 gram emas, dan karya seni. Kronologi singkat pengungkapan kasus ini yaitu berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh anggota Subdit Jatanas Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian ditemukan website yang diduga menyelenggarakan perjudian online. 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Adapun peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi dalam beberapa klaster. Salah satu tersangka dari 28 orang yang ditetapkan terkait jasa pengamanan situs judi online Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi adalah AJ. Dia adalah keponakan Taufik Kemas. AJ disebut berperan menyaring atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Dia merupakan keponakan Taufik Kemas yang tak lain adalah almarhum suami Megawati Soekarno Putri. Hal ini telah dikonfirmasi di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online, namun memanfaatkan wewenang untuk melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor di Ruko Galaksi Kota Bekasi. Masuk oknum dari internal Komdigi yang berperan untuk menjaga agar website tersebut tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdigi. 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Inisial AK dan AC. Terus apakah AJ ini yang bersangkutan, Pak, yang berperan memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak diblokir? Terima kasih, Pak Dir. Baik, pertanyaan terakhir. Kami jawab benar. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan untuk informasi mengenai penanganan judi online. Asri, bagaimana penanganan anggota TNI Polri yang terlibat judi online? Setidaknya ada 3 langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini, utamanya dalam menangani anggota TNI Polri yang terlibat dengan judi online. Pertama, dari Polda Metro Jaya ini melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh data lebih lanjut terkait ada tidaknya anggota Polri maupun TNI ataupun juga aparatur penegak hukum yang terlibat dengan judi online. Langkah kedua, ini adalah melakukan pemblokiran situs judi online. Lalu yang ketiga, dari Polda Metro Jaya ini kemudian berkoordinasi dengan perbankan, OJK, dan juga PPATK untuk menelusuri ada tidaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh anggota ataupun juga aparatur penegak hukum yang berkaitan langsung dengan situs judi online ataupun dengan judi online. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan langkah hukum maupun juga langkah strategis, langkah teknis yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk kemudian menindaklanjuti keterlibatan anggota TNI Polri dengan judi online. Lebih lengkap, Bella dan saudara, berikut pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang telah kami rekam sebelumnya. Oleh PPATK, mungkin agak fantastis, sekian ribu aparatur terlibat judi online. Nah, kami juga nanti akan meminta data secara detail, ya. Apakah didetek dari nomor rekeningnya atau bagaimana? Kami akan tanya PPATK. Kalau sudah terblokir, ya upaya pencegahan kita masing-masing kepala satuan dari tingkat saya, kemudian direktur, turun lagi kepada Kasubdit, di wilayah dari Kapolres kepada Kasat dan lain-lain untuk senantiasa mengecek, ya, checking satu persatu.
di luar dari langkah teknis maupun hukum dan juga strategis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga meluncurkan program pembinaan transformasi untuk personel yang terlibat dengan judi online. Kemudian ini dilakukan menggunakan pendekatan holistik dan strategis, yang mana ini tujuannya mengatasi masalah moral dan juga integritas dari personel Polri maupun juga TNI untuk kemudian bisa kembali menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum. Kemudian dari tim transformasi yang dibentuk juga oleh Polda Metro Jaya, ini ada 120 personel multidisiplin yang termasuk konselor psikologi, penyuluh agama, kemudian pelatih jasmani, instruktur motivasi, serta pengawas internal dari Provos, Paminal, dan Inspektorat. Dalam program tersebut, anggota Polri yang terpapar ataupun juga terlibat judi online ini akan menjalani terapi kognitif pelaku atau CBT, kemudian pelatihan fisik dan aktivitas kepolisian untuk membantu mereka fokus kembali menjalankan tugas utamanya dan bisa terbebas atau terlepas dari judi online. Irjen Pol Karyoto juga menyebutkan bahwa program ini bertujuan mengubah pola pikir personel yang terlibat dalam kasus judi online, kemudian memberikan edukasi secara moral kepada para pelaku ataupun juga oknum dari kepolisian maupun juga TNI yang terlibat judi online. Tidak hanya sampai rehabilitasi ataupun juga tadi langkah rehabilitasi begitu yang dilakukan Polda Metro Jaya ke depannya. Selanjutnya adalah melakukan pengawasan, pengawalan dan juga pembinaan kepada anggota TNI, kepada anggota Polri yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kemudian untuk bisa meminimalisir terjangkitnya kembali ataupun juga tersebarnya virus judi online begitu kepada anggota TNI Polri yang bertugas. Bella. Asri, informasinya masih ada 4 DPO. Apakah sudah diketahui apa saja peran mereka? Ya betul sekali, ada 4 DPO yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Pertama, DPO berinisial J yang berperan sebagai bandar atau pengelola website judi. Kemudian ada DPO dengan inisial JH, F, dan C yang mana berperan sebagai agen pencari website judi online. Ini masih dalam pencarian, termasuk juga dalang atau mastermind dari judi online ini masih terus dilakukan pengejaran dan penelusuran oleh pihak kepolisian. Kalau berdasarkan konferensi pers yang digelar dan disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, ada sejumlah rincian pelaku ataupun juga tersangka kasus judi online. Ini 4 orang sebagai bandar atau pengelola website judi, kemudian 7 orang berperan menjadi agen pencari website judi online. Kemudian ada pengepul list website judi online sekaligus penampung uang setoran dari agen. Ini ada 4 orang juga, Bella dan saudara. Kemudian ada tersangka berinisial AK selaku staf ahli Komdigi dan AJ yang bertugas ataupun juga berperan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir. Selanjutnya ada 9 oknum pegawai Komdigi yang berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR yang perannya melakukan pemblokiran. Selanjutnya ada D dan E yang berperan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan terakhir ada 1 orang tersangka berinisial T yang berperan merekrut para tersangka. Masih dalam pengembangan, masih dalam pendalaman juga, kemudian untuk melakukan pengejaran terhadap para tersangka dan juga DPO dari kasus judi online. Tidak menutup kemungkinan juga, Bella dan saudara, dari pengembangan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun Polri ini akan terus menjaring atau menangkap pelaku yang kemudian memiliki andil besar dalam terjadinya kasus judi online. Kemudian dari Polda Metro Jaya juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk kemudian mengantisipasi terjadinya atau terjangkitnya kembali anggota Polri dalam kasus judi online. Kembali ke Anda di studio, Bella. Ada sejumlah inisial DPO yang tadi sempat dikatakan oleh Asri terkait dengan kasus judi online ini, juga bagaimana penanganan terkait anggota TNI Polri yang sudah terjun atau yang sudah berkecimpung dalam judi online. Tapi yang paling ditunggu publik adalah siapa dalang dan apakah akan terungkap dalang besar di balik judi online ini. Terima kasih Asri Gunawan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.